Ya kan, sekali lagi saya mengatakan tidak pilih-pilih. Jogja itu sudah kurang apa? Katanya ahli Topo Broto, katanya ahli sesaji, kurang sajen apa? Tapi nyatanya sesaji dan yang membuat sesaji. Sebelumnya panjenengan pernah mengupload atau mengunggah video Kidung Sabdo Palon yang dimulai dari huruf Ho. Sekarang saya ingin mengetahui kidung yang selanjutnya, yaitu huruf No, itu bagaimana, Mbak? Tapi ulo salam mulya atubatya Wisnu Nusantara. Ong wilahing jati nuhuni ajat-ajati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Hitung tuntutan itu kan sama juga dengan tahapan ya, bagaimana cara tahapannya kaki Sabdo Palon nagih janji begitu. Nah, kalau kemarin huruf Ho, sekarang itu huruf No. Saya akan tembangkan sebisa saya, karena kembali lagi saya bukan seniman ya, bukan profesi sebagai seniman, tapi ini saya bisa karena saya bukan dalang tapi saya juga bisa mendalang gitu. Artinya bukan profesi sebagai dalang tapi saya bisa dalang gitu. Sama juga saya bukan seniman tapi ini saya bisa menyanyikan tembang kidung tahapan Sabdo Palon nagih janji. Kalau kemarin huruf Ho ya, sekarang huruf No, Ho No. Nandang waroto satanah Jawi, dadi karsane kang murping alam, wuruhna marang kawulane. Lamun jagat menika mengku pagering gaib, nraju becik menyangolo kang nandur ngunduh, nandang woh ludira priyangga den alam no kinarya wrata dene jagat ana kang ngasta. Ini tafsir lugu lugasnya, tafsir lugunya bahwasanya nandang waroto satanah Jawi, yang dimaksud tanah Jawi itu adalah Nusantara. Artinya yang telah terplot oleh alam, oleh Allah, oleh leluhur, bahwasanya Jawa sebagai pemangku adat, pemangku keluhuran bumi Nusantara ini, yang menurut Bung Karno itu dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kalau dulu Majapahit itu lebih luas daripada itu. Nandang waroto satanah Jawi artinya bahwasanya secara lugunya cobaan ini atau bencana ini atau wabah ini itu merata dari Sabang sampai ke Merauke, dari timur sampai ke barat, dari selatan sampai ke utara. Ya kemarin saja kan Sulawesi katanya, terus Kalimantan itu, terus Bogor, Papua dan sebagainya, itu merata. Bahwasanya wabah bencana ini merata di bumi Nusantara ini. Nandang waroto satanah Jawi, dadi karsane kang murbeng alam. Ini sudah menjadi kehendak yang maha kuasa. Artinya Bok Arab di rokat kayak apa? Kalau bahasa Madura rokat itu kan ditulak balak gitu loh caranya. Diruat itu. Niscaya sudah kesulitan karena ini sudah menjadi kersane kang murbeng alam, wuruhno marang kawulane.
agar kawula itu yang dimaksud adalah umat manusia, agar mengetahui, sengaja diberitahukan ya oleh Tuhan kepada umat manusia ini agar mengetahui wuruhna marang kawulane lamun jagat menika mengku pagering gaib. Lamun itu lamun apabila jagat ini ada tabir gaibnya, tidak logika saja begitu loh artinya. Jadi apabila jagat ini diberitahukan kepada seluruh umat manusia untuk mengetahui, agar manusia itu mengetahui bahwasanya jagat ini mengku pagering gaib. Lamun jagat menika mengku pagering gaib. Jadi ada tabir gaib. Neraju becik menyangolo. Neraju itu ya jalan lah. Perjalanan, neraju, perjalanan ya menerjang baik dan menerjang tidak baik atau jelek gitu. Neraju becik menyangolong. Sopo nandur ngunduh. Siapa yang menanam otomatis memetik. Neraju becik menyangolo kang nandur ngunduh. Nandang woh ludira priyangga, artinya ya itulah perbuatan kita memetik. Jadi ya bukan berarti kita mencela ya, semua itu atas ulah kita, ulah manusia. Kekeliruannya, mungkin terjadinya banjir seperti apa, saya nggak akan itu. Tentu ada akibat, kan ada sebab. Ada sebab, ada akibat, kausalitas sistem. Walaupun yang tersistemik oleh masyarakat itu sendiri, maupun yang tersistemik oleh perusahaan mungkin, atau program pemerintahan mungkin, gitu loh. Jadi, yang jelas itu neraju becik menyangolo kang nandur ngunduh nandang loh ludira priyangga, artinya ya nandang woh ludira priyangga perbuatan kita, memetik perbuatan kita. Den alamno, dialamkan artinya ditunjukkan, dimangsakan. Mangsa itu apa? Disaatkan, apa? Ya sudah saatnya digelar gitu loh. Jadi main kon ngalami gitu, gimana? Main kon nglakoni, ya untuk mengalami pengalaman lah, agar manusia itu mengalami gitu loh, mengalami nandang woh ludira priyangga den alamno kinarya waroto, agar merata kepada penghayatan yang sejati, penghayatan yang mengetahui, biar pengalaman dan untuk mengetahui. Kinaryo protondene, dialamkan untuk alam ini menghendaki manusia mengalami ya, agar bisa tahu diri, maksudnya begitulah. Intinya kurang lebih seperti itu. Tafsir lugasnya lah, cara anunya itu seperti itu. Den alamno kinaryo protondene, jagat ono kang asta. Artinya dunia ini ada yang memiliki, artinya manusia itu jelas. Seluruh makhluk, tidak hanya manusia, adalah penuh keterbatasan. Sehingga jangan coba-coba kita berani melampaui batas. Karena kita tahu keterbatasan kita. Kita telah mengetahui bahwasanya hidup itu ada batasnya. Hendakkah kita akan melampaui batas? Kan seperti itu. Nah, dalam konsep tugas utama, kalau dalam agama, itu adalah untuk beribadah. Kan seperti itu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Lah kalau di budaya Adiluhung atau Jawa ini ngelaksanani dharmaning wajib, ngelakoni dharmaning wajib, kan sama itu, serupa tidak sama lah. Kalau dalam budanya itu apa? Dhamma gitu kan, sama itu. Kalau dalam Kristen mungkin kebaktian gitu. Kita untuk melakukan kebaktian terhadap diri kita, terhadap sesama kita, ya, agar kita itu mengetahui itu, jangan sampai dikurangi dan dilebihi. Toh kita semua udah tahu gitu loh, bahwasanya hidup untuk itu. Mengapa kita mengubah? Sekali lagi, mengapa kita mengubah dari yang beribadah niatnya ya menjadi
berlomba mewah umpamanya begitu loh. Makanya saya pernah mengatakan kita di dunia ini niatnya ibadah apa bisnis. Kita tahu tak harus menengok keaslian kita itu dalam niat utama kita dari langit diturunkan ini untuk ibadah apa untuk rembuk yang lain. Otomatis kan sudah menyimpang dari ngowaih niat. Kalau saya itu ngowaih niat dari asal muasalnya dawuh dari Yang Maha Suci, lalu kita turun ke bumi, lah ngowaih rembug, ya, merubah rembugan ini loh, rembugan yang semestinya ngelakoni dharma yang wajib menjadi rembugan untung dan rugi, kan seperti itu. Makanya niscaya sebaik-baik kalau dalam, bukan berarti saya mengangkat membenarkan atau Hindu ya, artinya kaum yang semestinya sangat-sangat itu adalah kaum Brahmana sebagai panutan gitu loh, artinya kaum Brahmana ini sebagai panutan. Namun kalau Brahmana yang sejati, lah sekarang Brahmananya kan sudah, kalau orang dulu bilang itu Brahmana bulbiri, ada kebul-kebul diampiri gitu loh, artinya ya saya tidak akan berbicara ke sana, tapi yang jelas kita harus mengingat bahwasanya Kaki Sabdo Palon yang sudah saya ceritakan melalui Romo Warsontani itu dulu pilenggah dalam nyelang wadak lah, pinjam wadah ke almarhum Romo Warsontani dulu telah merakit kidung tuntutan, yang kidung tahapan tuntutan Sabdo Palon begitu. Dengan kata lain, nandang waroto sak tanah Jawi itu berarti cara kasarnya bentuk daripada tagihan Sabdo Palon itu merata ya, tidak pilih-pilih di sebuah daerah saja, atau tidak pilih-pilih kepada orang yang seperti istilahnya kaya saja, atau orang yang miskin saja, atau orang yang golongan A saja, atau golongan B saja, atau bagaimana? Oh ya tidak, Mas. Jadi ini rata. Sekarang mana ada orang, maaf kata, sebenarnya kan dari tahun 2006 itu sudah dimulai itu. Sudah dimulai sungguhnya. Tsunami Aceh. 2004 itu. Ya. Kurangkah dia orang yang berdoa? Ya. Ini maaf ya, saya dalam hal tertentu mungkin ada sesuatu yang katanya ya taruhlah kitab yang disucikan lah. Ya. Yang di situ isinya kan ayat suci. Karena kurang dihayati dan kurang dihajati, sehingga yang membaca dan bacaannya itu mendapat resiko itu loh dari tagihan alam. Bukan berarti saya mencela ini, mudah-mudahan kita sebagai yang masih hidup di bumi ini bisa lebih mensempurnakan dan bisa ibaratnya memberikan, kalau Kanjeng Nabi kan syafaat begitu ya, kita itu niscaya kalau kita menjadi anak yang soleh, orang yang soleh, juga akan bisa turut memintakan kepadanya yang telah demikian begitu loh, kalau dalam keyakinan Jawa gitu ya. Lalu Jogja kurang sesaji apa itu? Tahun berapa itu Jogja? 2006 juga kan? Gempa besar itu kurang sesaji apa? Itu bukti bahwasanya tidak pilih-pilih. Ya kan? Sekali lagi saya mengatakan tidak pilih-pilih. Jogja itu sudah kurang apa? Katanya ahli Topo Broto, katanya ahli sesaji, kurang sajen apa? Tapi nyatanya sesaji dan yang membuat sesaji ya dikubur oleh bangunan tempat sesaji itu gitu loh. Artinya yang namanya ketulusan nggak bisa dipalsukan. Sekali lagi saya katakan, ketulusan Tuhan itu melihat kepada hati manusia. Gusti Allah dulu marang atine manungso, ya, bukan hati kambing gitu loh. Kalau hati kambing kan hanya ketulungan roh gitu. Iya, artinya dulu marang atine manungso. Sebab saya pernah mengatakan, arep tobat kaya tobat bangsa halus, kewan, wit-witan. Kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak mungkin akan diterima tobatnya tanpa ada referensi dari manusia. Inilah yang dikatakan mungkin rahmat untuk alam semesta manusia ini begitu loh. Kemungkinan menurut keyakinan saya. Jadi intinya hal yang demikian, nandang waroto satana Jawi dadi kersane kang ngurbeng alam,
tidak akan tidur-tidur Tuhan memberikan cobaan atau berupa bencana ya untuk mengingatkan tidak pilih-pilih manusia. Artinya tidaklah itu yang katanya di tempat suci gitu ya. Tidaklah itu yang katanya di tempat ningrat begitu. Yang di keraton ya ketika gempa bumi berlari enggak itu. Lalu ketika di keraton berlari, apakah lalu akan menampik yang ibaratnya yang fanatik-fanatik ini, umpamanya agama A dan agama B, agama Islam dan agama Buddha. Ketika lari akan tanya agamanya enggak? Agamamu apa? Ya berlari bersama begitu loh artinya. Jadi semua intinya kena. Tidak ada yang dipilah dan dipilih. Karena ini merupakan Merupakan ujian, cobaan, bahwasanya kita telah ngowaih niat dari semua ini, sehingga kita harus mengembalikan kepada jejeking niat, yaitu peribadatan. Saya rasa demikian. Yang huruf no itu adalah nandang waroto satanah Jawi, dadi karsane kang murbeng alam, wruhna marang kawulane, lamun jagat menika mengku pagering gaib, neraju becik menyangolo, sopo nandur ngunduh. Ya, intinya siapa yang menanam pasti akan memetik buah perbuatan dalam era sekarang ini. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, mari kita kembali kepada prinsip atau niat kita, rembukan di langit itu untuk ibadah, ya kita kembali kepada peribadatan. Ya, dari rembukan di langit itu kebaktian, ya kita kembali kepada kebaktian, itu samalah. Ya, kalau saya niat ngelaksanani dharmaning wajib dalam kehidupan, niscaya kita akan selamat dalam iklim era-era ini, iklim elailu ini, sehingga kita akan menjadi las wiji tanah Jawi. Terima kasih.